Megabots Eagle Prime. Waktu lalu, para pecinta robot mekanis dibuat kaget karena perusahaan Megabots melelang robot Eagle Prime mereka dari harga Rp14.000 doang. Padahal pembuatan robot yang menggunakan mesin 430 horsepower V8 convert engine ini sempat mencapai biaya Rp35 miliar loh. Soalnya robot ini tuh dianggap lemot banget guys. Bahkan pemiliknya pun hanya bisa melihat sekitar dari kamera doang, sehingga membuat gerakannya pun menjadi tambah lambat. Dikendalikan oleh 2 pilot manusia di dalam kokpitnya, Eagle Prime dilengkapi dengan tangan dan meriam raksasa yang mampu menghancurkan objek dengan kekuatan sangat besar. Dan robot Eagle Prime yang punya berat 12 ton dengan tinggi 4,8 meter ini tetap bisa menghancurkan mesin cuci ataupun mobil kok. Lihat aja tuh buktinya. Megabot Mark II. Pernah nggak sih kalian main perang-perangan robot sama temen-temen kalian dulu? Nah, waktu sudah dewasa, ternyata pemilik dari robot Megabot Mark II ini berusaha mewujudkan impian masa kecilnya ya. Jadi, dirinya berusaha menggalang dana sebesar 8,1 miliar rupiah demi bisa memodif robotnya dengan menambahkan berbagai senjata untuk bertempur sama robot buatan Jepang. Tapi tenang aja ya, yang ditembakin bukan peluru beneran kok, melainkan robot-robot itu akan menembakkan peluru cat yang katanya sih bisa merusak badan mobil biasa. Nah, untuk spesifikasinya, robot ini tuh punya ukuran yang mengesankan dengan tingginya yang sekitar 5 meter dan beratnya sekitar 6,5 ton. Kemudian Megabot Mark II juga dilengkapi dengan berbagai senjata dan kemampuan pertarungan, termasuk tangan raksasa yang kuat untuk menghancurkan objek dan meriam yang dapat melepaskan proyektil berkekuatan tinggi. Monkey King. Kalau dari tadi kita sudah bahas robot asal Jepang sama Amerika, nah kali ini negara Cina juga nggak mau kalah dengan mengeluarkan robot bernama Monkey King lewat perusahaan Great Metal. Robot yang diperkirakan punya tinggi 9,6 meter dengan berat mencapai 4 ton itu muncul pertama kali di depan masyarakat pada tahun 2017 di Beijing Festival ya guys. Nah, robot ini terkenal karena punya desain yang simple dan cakep namun punya fungsi tertentu seperti bisa jalan, bisa mukul, dan bisa bertarung. Katanya sih sempat dipakai untuk adu duel bersama robot Megabots Mark II juga loh. Kuratas. Saking canggihnya teknologi, robot Kuratas yang berasal dari Jepang bukan cuma bisa dikendarai oleh manusia dari dalam doang, melainkan bisa menggunakan smartphone juga. Bahkan robot canggih yang punya tinggi mencapai 4 meter dengan berat 5 ton itu dilengkapi dengan berbagai senjata futuristik di mana mampu menembakkan 6.000 peluru per menit serta bisa dibawa jalan-jalan dengan kecepatan 10 km per jam. Robot ini juga punya tangan yang dapat menggenggam dan menghancurkan objek serta dilengkapi dengan senapan mesin yang dapat ditembakkan dengan kendali dari pilot. Dan uniknya, robot tersebut dijual dengan harga 13,3 miliar rupiah bagi teman-teman yang mau punya mainan mahal di rumahnya ya. Transformer Optimus Prime. Sejak filmnya muncul pertama kali di bioskop, anak-anak pasti langsung terkesima ya sama robot bernama Optimus Prime. Apalagi dia digambarkan sebagai karakter protagonis yang keinginannya hanya untuk berkumpul bersama keluarga dan membasmi para musuh-musuh jahat. Nah, kebetulan beberapa tahun lalu di negara Cina ada seseorang yang berhasil merakit sendiri robot replika Transformers ini yang diperkirakan punya tinggi sekitar 11 meter dan beratnya mencapai 21 ton. Kerennya nih, robot itu hanya dirakit menggunakan 20 suku cadang mobil tua doang loh. Ya, meskipun nggak bisa digerakkan kayak robot-robot lain, tapi Optimus Prime yang satu ini benar-benar keren banget. Super Godzilla Robot. Sekitar 5 tahun lalu, perusahaan Taguchi Industrial Co. Ltd. sedang mengembangkan robot bernama Super Godzilla, di mana akhirnya robot raksasa setinggi 5 meter dan berat 15 ton itu akhirnya jadi juga ya guys. Bedanya sama yang lain, robot ini dilengkapi dengan penghancur dan pemotong di bagian tangannya. Namun robot ini bukan untuk nyerang manusia ya, melainkan robot tanker itu katanya akan dipakai untuk membantu saat ada bencana gempa bumi atau reruntuhan yang perlu disingkirkan guys. Dan orang yang mengendalikan di dalam pun dilengkapi dengan berbagai kecanggihan teknologi serta keamanan tingkat tinggi biar nggak kenapa-napa saat menjalankan robotnya. Method 2.
Terinspirasi dari film Avatar sama Pacific Rim di mana manusia bisa mengendalikan robot, akhirnya perusahaan Hankook Mirai Technology mulai membuat robot bernama Method 2 ini ya guys. Dengan berat 1,5 ton dan tinggi 4 meter, robot asal Korea Selatan tersebut rencananya akan digunakan untuk bekerja di daerah berbahaya sama ekstrim yang nggak bisa dimasuki oleh manusia. Terus, Method 2 dapat melakukan berbagai gerakan dan aksi yang mengesankan loh. Robot ini dapat berjalan, berjongkok, mengangkat benda berat, serta menggerakkan lengannya dengan kekuatan yang cukup besar. Dan dengar-dengar nih, robot ini dibikin dengan tujuan untuk bersihin limbah nuklir ataupun ngeberesin reruntuhan nuklir Fukushima ya guys. Radino. Berhasil memecahkan rekor Guinness Book of Records di tahun 2014 lalu, robot berwujud naga yang dibuat sama perusahaan Zollner Electronic AG ini emang keren banget sih. Dengan panjang 15,5 meter, terus rentang sayapnya 12 meter, dan beratnya mencapai 11 ton itu, gak heran ya rasanya kalau butuh waktu 1 dekade untuk menciptakannya. Apalagi robot naga asal Jerman itu bisa dipakai untuk jalan sama ngeluarin api juga loh. Nah, kemudian robot yang butuh 4 orang untuk mengoperasikannya itu dilengkapi dengan mesin diesel engine, 238 sensor, serta 272 katup hidrolik. Sehingga meskipun nggak bisa dipakai untuk terbang, tapi robotnya dapat tampil dengan memukau ya. LW Mononofu. Berawal mula dari suka nonton serial anime Mobile Suit Gundam pas kecil, insinyur bernama Maasaki Nagumo memutuskan untuk membuat robotnya sendiri di usia ke-44 loh. Jadi, melalui perusahaan Sakakibara Kikai, Maasaki menghabiskan 6 tahun untuk membuat robot bernama LW Mononofu dengan berat 7 ton dan tinggi 8,5 meter. Kerennya, proyek ini terhitung berhasil karena robot itu dapat berjalan, menggerakkan tangan, serta memutar bagian tubuhnya. Bahkan asal kamu tahu, robot yang dicat sendiri sama Maasaki tersebut bisa menembakkan bola spons dari tangannya dengan kecepatan 140 km per jam loh. Dan sekarang robot itu dijadikan sebagai kesempatan bisnis sama perusahaannya dengan cara menyewakannya seharga 12,7 juta rupiah per jam bagi siapapun yang mau merasakan pengalaman baru ini ya guys. Gundam. Semenjak pertama kali muncul ke masyarakat di tahun 1979 lalu, robot bernama Gundam ini emang jadi kesukaan orang-orang ya. Apalagi setelah tahu kalau di Yokohama, Jepang ada robot Gundam beneran yang dibuatnya dengan tinggi 18 meter serta beratnya yang mencapai 25 ton. Udah gitu, kerennya robot ini bukan cuma pajangan aja karena bisa dipakai untuk berjalan, mengepalkan tangan, serta berlutut. Dan rencananya dari tahun 2022 lalu, robot ini akan menjadi wahana baru bagi para wisatawan. Yang mana akan dijual dengan harga tiket sebesar Rp225.000 sampai Rp445.000, tergantung kalian mau ngeliatnya seberapa dekatnya ya guys.